Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisba, kembali lagi bersama kami di podcast Unisba episode 49 dengan saya Zaskia Azizah yang akan menemani Sobat-Sobat Unisba untuk berbagi cerita menarik, informatif, dan juga menginspirasi di mana lagi kalau bukan di podcast Unisba. Gimana nih kabarnya Sobat Unisba? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik dan juga sehat, tetap semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui. Nah, di episode 49 kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yakni tim yang berhasil meraih juara 1 pada tingkat nasional di program Kosa Bangsa. Kira-kira siapa nih? Yakni ada Bu Dr. Yohanin Zambroda, SPMAGR, dan juga ada Ibu Dr. Endah Siswati, SIP MSW. Mari kita sambut keduanya. Selamat pagi Bu Hanin dan juga Bu Endah. Selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya Bu Hanin dan Bu Endah? Alhamdulillah Baik, meskipun dingin tetap harus semangat ya Bu ya untuk menjalani aktivitas-aktivitas yang akan kita jalankan nantinya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya tim dari Unisba itu berhasil meraih juara 1 pada tingkat nasional di program pengabdian masyarakat kategori kolaborasi kelembagaan terbaik. Gimana nih Ibu perasaannya pada saat mengetahuinya? Ya, rasanya itu ya bersyukur ya Mbak ya. Dan bangga sekali bukan hanya untuk saya sebagai ketua pelaksana, tetapi juga untuk seluruh anggota, baik itu dari tim pelaksana, tim pendamping, itu juga dari tim pemerintah desa, baik itu nanti ada tingkat Pokdarwes dan Bumdes ya tentunya. Tentunya juga tidak lupa dengan mahasiswa juga, karena juara 1 ini adalah ya untuk kita semua gitu, bukan hanya untuk kami sebagai tim pelaksana gitu. Mungkin bisa ditambahkan sama Bu Indah. Perasaannya bagaimana? Sebenarnya antara bahagia dan tidak percaya gitu ya. Soalnya waktu terakhir itu ya, sampai di pengumuman terakhir tuh kayaknya kan ada berbagai macam kategori gitu. Udah sampai di akhir kok nama kita nggak disebut-sebut ya gitu. Jadi saya duduk sama Bu Hanin itu gini, aduh Bu Hanin kayaknya enggak deh, kayaknya satu ini lagi deh gitu kan. Dan ternyata bener, ketiga tidak disebut, kedua tidak disebut, ternyata kita yang terbaik. Alhamdulillah banget karena ini kolaborasi kelembagaan terbaik. Nggak nyangka gitu, bersyukur banget. Mungkin salah satu dari Bu Hanin atau Bu Endah bisa menjelaskan apa sih program Kosa Bangsa itu, karena masih banyak sekali mungkin saya sendiri dan juga sobat-sobat Unisba yang ada di rumah mungkin masih bingung dengan apa itu program Kosa Bangsa. Kosa Bangsa itu kan kolaborasi sosial membangun bangsa ya Mbak. Intinya dari Kosa Bangsa itu adalah salah satu pengabdian masyarakat yang menempatkan pendanaan dari Kemendikbudristek gitu ya. Nah, di situ kita menerapkan teknologi dan inovasi dari berbagai teknologi gitu, sesuai dengan yang dibutuhkan apa yang ada di lapangan gitu. Dengan kita berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang klasternya itu lebih tinggi dari perguruan tinggi kita gitu, karena tim pelaksana itu masih membutuhkan bimbingan dari tim pendamping yang memang dari perguruan tinggi yang klasternya lebih tinggi, yang memiliki teknologi dan inovasinya itu yang lebih luas gitu. Gitu ya. Kalau untuk program Kosa Bangsa sendiri itu sebenarnya diadakannya setiap berapa tahun sekali, Bu? Benda bisa menjawab. Setiap tahun sekali. Oh, setiap tahun sekali. Setiap tahun sekali. Jadi ada biasanya dari pengumuman gitu ya, pengumuman dari Kemendikbudristek gitu ya. Jadi kemudian kita biasanya akan mulai dari awal gitu ya, membangun ini, mencari mitra gitu ya, terus kemudian mencari universitas pendamping gitu ya. Di universitas pendamping itu kita perlukan apanya gitu ya. Universitas pendamping kita perlukan adalah mereka yang memiliki teknologi gitu ya, mereka yang memiliki teknologi itu harus bisa diterapkan kepada masyarakat. Kemudian kita cari mitranya, pemerintah, terus kemudian mitra di dalam pemerintahan itu sendiri gitu ya, yang menurut kita itu memang pantas atau misalnya layak dijadikan wilayah pengabdian kita. Tapi biasanya di program Kosa Bangsa itu kan ada persyaratannya ya, daerahnya itu harus seperti apa. Jadi ada daerah namanya 3T gitu ya, luar, tertinggal, terus kemudian juga sekarang ada yang terdampak bencana. Jadi itu. Jadi setiap tahun ada pengumuman dari pemerintah seperti itu. Nah, itu memberikan kesempatan buat perguruan tinggi itu untuk apa? Mengimplementasikan teknologi yang sudah dibangun. Kemudian dan
itu dari tim pendamping, kita sebagai tim pelaksana adalah juga tim pengusul. Oh, di sini loh tempat yang seharusnya kita aplikasikan teknologi-teknologi itu untuk memberdayakan masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat gitu. Jadi perguruan tinggi punya dampak yang baik gitu ya, yang benar-benar berefek kepada kemajuan bangsa. Itu kira-kira. Kalau untuk dari tim Unisba sendiri memilih lokasinya di mana, Bu, lokasi pengabdiannya? Di Desa Ngadipuro, Mbak. Di Desa Ngadipuro dan Pantai Kecamatan Wonotirto, khususnya di Pantai Pudak. Oh, di Pantai Pudak. Apakah mungkin ada latar belakang yang menyebabkan Ibu dan juga tim memilih lokasi tersebut? Oke. Karena gini ya Mbak ya, sebelum kita terjun melakukan Kosa Bangsa ini, sebenarnya kami dari Fakultas Pertanian dan Peternakan ini sudah melakukan kerjasama antara fakultas dengan pihak desa. Nah, ketika kami melakukan kolaborasi atau kerjasama itu, pihak desa itu ingin memetakan bahwa di desanya itu pengen dibuat lebih maju, masyarakatnya itu lebih bisa memahami dunia luar, teknologi dan sebagainya. Akhirnya sebelum adanya Kosa Bangsa ini, kita dulu itu diawali dengan program PMM. Jadi pengabdian masyarakat oleh mahasiswa. Itu sebenarnya seperti KKN gitu. Nah, setelah program itu selesai, ternyata masih banyak PR gitu. Nah, ini ada program apa lagi nih ini yang bisa untuk memuaskan masyarakat sana gitu ya. Terus akhirnya kita identifikasi masalah. Nah, di sana ternyata ada Pantai Pudak yang masih alami, ada batik yang belum terekspos gitu, batik tulis yang belum terekspos gitu. Nah, ketika di Pantai Pudak itu ternyata banyak sekali sampah terutama ya, dan pengelolaannya sampah itu belum ada gitu. Nah, kita berpikirnya ke arah sana. Nah, bagaimana sampah ini bisa bernilai ekonomi. Nah, ketika nanti pantai bersih, terus itu bernilai ekonomi, kan nanti pengunjung pasti meningkat, pendapatan masyarakat juga akan meningkat gitu ya. Terus batiknya juga itu juga belum terekspos gitu ya. Padahal di sana sumber daya manusianya itu bisa dan mampu gitu. Nah, akhirnya kita mengangkat itu dan memilih program Kosa Bangsa ini, dan alhamdulillah kita keterima gitu. Alhamdulillah. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa di FYP TikTok itu udah berseliweran nih, Pantai Pudak itu juga sudah sangat bagus, sudah tertata. Mungkin sampah-sampah yang ada sudah sangat terkurangi dengan program Kosa Bangsa ini. Dan juga kalau program yang diusung untuk mengangkat konsep edupreneurship berbasis komunitas, mungkin ada yang perlu dijelaskan dengan konsep tersebut, Ibu? Oke. Jadi edupreneurship itu kan kolaborasi antara pendidikan, kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat ya Mbak ya. Jadi di situ ada satu kesatuan yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat gitu. Jadi bagaimana dia untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai SDM untuk mengelola lingkungan, itu memang kami melakukan mulai dari identifikasi, pelatihan, pelaksanakan sampai dengan evaluasi, serta sampai pendampingan berkelanjutan sampai program ini selesai. Nah, sehingga mereka itu merasa ada dampaknya, ada manfaatnya ketika kita itu ada tim Kosa Bangsa datang gitu ya Bu Endah ya. Mungkin selebihnya bisa dijelaskan sama Bu Endah mungkin. Baik, Bu Endah bisa dijelaskan kepada sobat-sobat Unisba nih yang mungkin masih belum paham dengan edupreneurship. Oke. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Hanin, edupreneurship jadi itu adalah program yang menggabungkan tidak saja pendidikan, terus kemudian pendidikan itu artinya di sini ada pelatihan gitu ya, penambahan wawasan dan sebagainya, terus kemudian tapi juga untuk membangkitkan jiwa-jiwa kewirausahaan, dan utamanya adalah bahwa program ini itu harus melibatkan masyarakat ini. Betul. Jadi memang harus memberdayakan masyarakatnya itu. Jadi edupreneurship-nya itu di situ. Jadi nanti di dalam implementasi kegiatannya kita tuh juga edupreneur-nya itu artinya kita memberikan sosialisasi, terus kita memberikan pelatihan-pelatihan gitu ya untuk menambah wawasan, juga kemudian juga memberikan motivasi-motivasi gitu. Jadi kesadaran gitu ya, membangkitkan kesadaran bagaimana supaya desa ini gitu ya, atau desa wisata ini menjadi lebih meningkat. Karena itu program yang nggak mungkin bisa dikerjakan tanpa keterlibatan masyarakat. Nah, di Pudak ini luar biasa karena memang yang pertama itu kepala desanya itu luar biasa. Menurut saya visioner gitu ya, visioner, dan kemudian dia juga bisa menjadi benar-benar menjadi contoh gitu. Kalau masyarakatnya belum bergerak,
beliau dulu yang bergerak terlebih dahulu. Bahkan beliau tuh nyapu sendiri. Kemudian waktu membuat kita itu apa namanya landmark yang Pantai Pudak yang mungkin sekarang udah tahu tuh ya, bekerja sendiri gitu ya. Bekerja sendiri, jadi mengangkat batunya dan sebagainya. Jadi selalu menjadi apa ya? Dia berdiri di depan, menjadi teladan sehingga masyarakatnya kemudian juga akhirnya menyadari dan sudah tahu perjalanan mereka untuk akhirnya bisa membuka Pantai Pudak seperti itu luar biasa. Dari yang tanahnya masih sangat terjal, mereka mulai membuka itu ya, membuka Ya, lahannya itu masih berlumpur-lumpur dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian sampai di sini pada taraf sekarang gitu ya. Jadi kita kemarin di sana juga memberikan pemahaman bahwa ayo ini diteruskan. Karena apa? Perjuangan untuk membuka Pantai Pudak di awal itu tuh sudah perjuangannya luar biasa. Jadi kalau misalnya sekarang sudah sampai seperti ini, kita sadarkan bahwa ini harus dijaga, ini harus dilanjutkan, harus dipelihara. Maka itulah kemarin kita melihat analisis situasinya gitu ya. Sampahnya banyak, maka kita menggandeng UPN gitu ya yang mempunyai teknologi pengolahan sampah. Bagaimana itu menjadi lebih berguna gitu ya. Terus kemudian banyak sekali sampah misalnya organik kayak apa tuh? Kelapa itu loh, degan-degan itu kan kalau di pantai banyak banget ya itu ya. Nah, itu kan biasanya dibuang percuma gitu. Nah, kita punya teknologi, UPN punya teknologi mesin bisa untuk mengupas itu, mengupas dan menghancurkan ini degan-degan itu yang sudah enggak tempurung-tempurungnya itu. Kemudian ada mesin juga yang untuk membuat ini menjadi serpih-serpih kayak kokopit gitu. Kokopit. Ada koko fiber. Jadi alat itu, terus kemudian ada juga yang untuk membuat arang briket. Nah, arang briket itu sendiri kan bisa digunakan untuk warung-warung yang berjualan di sana gitu. Untuk penghangat juga bisa kalau mereka kan punya camp ya. Camp itu bisa dipakai. Jadi menurut saya ini bagus gitu ya. Jadi edupreneurship ini bagus karena melibatkan masyarakat, mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang sudah dihasilkan perguruan tinggi, kemudian kita aplikasikan di dalam masyarakat untuk kebaikan mereka gitu. Jadi kalau untuk edupreneurship sendiri itu melibatkan banyak sekali pihak ya Bu ya. Mungkin dari pihak kampus dan juga pihak pemerintahan seperti tadi yang sudah disebutkan bahwa pemerintah desa juga. Kalau untuk inovasi atau program yang berhasil dijalankan sehingga memberikan dampak itu apa saja, Bu? Kalau inovasi sama program itu banyak sekali ya Mbak ya. Yang terutama kita itu yang dari inovasi yang belum awalnya itu batiknya masih itu saja, akhirnya berkembang menjadi ada beberapa batik yang mungkin dikembangkan di situ. Terus ada pewarna alami juga yang sebelumnya mewarnai dengan sintetis, itu mewarnai alami gitu. Terus yang selanjutnya itu itu tadi yang canting elektrik ya, saya lupa ya, canting elektrik yang kemarin itu pakai cantingnya biasa, itu sekarang itu sudah menggunakan canting elektrik dan alasnya itu sudah meja kaca gitu ya. Yang kemarin itu alasnya meja kayu, mungkin itu akan bukan mempersulit ya, akan lebih lama kurang rata dan akan lebih lama. Itu kita inovasikan dengan khusus untuk meja yang untuk membatik gitu, yang terbuat dari kaca itu ya Mbak ya. Nah, terus selain itu inovasi-inovasi ya ini tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Indah, itu ada kita mesin briket, mesin kokopit, pengolahan limbah itu tadi tidak hanya pengolahan limbah yang organik, tetapi juga kita itu ada banyak sekali sampah plastik. Nah, sampah plastik itu nanti juga ada teknologinya, yaitu ada mesin briket gitu. Paving block. Maaf. Jadi paving block gitu. Jadi nanti antara 3 sampai 5 kilo plastik itu jadi satu paving block itu. Dan itu bisa digunakan oleh mereka. Paving block plastik itu. Jadi dari sampah yang banyak plastik itu kan kemudian dihancurkan gitu ya, kan lumayan tuh jadi paving block, terus kemudian kita bisa ditata di tempat wudhu di bawah untuk alas kan seperti menjadi paving biasa ini, tapi memang bahannya beda dari sampah itu tadi, dari sampah plastik itu gitu. Jadi banyak sekali ya inovasinya. Ada 4 mesin ya Bu ya yang ada dari sana, itu ada 4 mesin. Selain batik itu tadi juga
ada pelatihan-pelatihan gitu. Inovasinya itu untuk merubah mindset mereka itu juga banyak kita adakan pelatihan-pelatihan seperti manajemen pariwisata, seperti Digital marketing itu juga kita membuatkan website atau marketplace di sana. Termasuk membuatkan kita desain kemasan yang Iya, kemudian kita desain kemasan. HK-ikan juga. Oh, Jadi iya. untuk batik itu ada desain untuk kemasannya kan, ada yang biasa, ada yang misalnya harganya mahal, mereka kan biasa batik tulis ya. Iya, Itu betul. ada yang kemasannya lebih tebal. Dan itu sudah ada hak ciptanya. Ya, gitu. sudah ada hak ciptanya di kita gitu, dan penjualannya tuh signifikan gitu, 100% gitu ya, signifikannya itu 100%. Yang kemarin itu misalkan dalam 1 bulan itu hanya 1 buah gitu ya, ini sudah bisa sampai 3-5 buah, padahal per batik itu harganya sekitar 500 sampai 600 ribu gitu. Wah. Dan mereka lebih cepat dengan canting itu lebih Iya. cepat. Kalau biasanya kalau orang batik yang pakai alat canting itu kan biasanya kan kita gini, kita tiup, kita irikan gitu ya. Kalau ini enggak, jadi langsung satu itu langsung bisa kayak kita menulis di pena gitu. Iya, kayak kita menulis di pena. Jadi lebih halus, gampang. lebih cepat. Nah, itu pengakuan mereka ya. Jadi bisa membatik lebih cepat sehingga produksinya otomatis bisa menjadi lebih banyak. Berarti tidak hanya dengan mesin-mesin seperti mesin pembubut kelapa, mesin pembuat briket, mesin pembuat paving block, tapi juga berusaha untuk meningkatkan kualitas berpikir SDM tersebut dengan cara melakukan pelatihan dan juga lain-lainnya. Lalu untuk faktor keberhasilan, apakah ada mungkin yang menjadi pendorong untuk membuat juara 1 tingkat nasional? Faktornya itu ya kolaborasi Ya, ya, kolaborasi. intinya kolaborasi, inovasi yang tepat dan berkelanjutan serta berdampak. Nah, dampaknya apa? Dampaknya nilai ekonominya itu meningkat gitu, seperti kunjungan wisata meningkat, batik meningkat, pengolahan sampah itu sesuai dengan harapan kita, dan dari hasil pengolahan sampah itu pun kita juga bisa menghasilkan uang dari Betul briket, sekali. dari apa Bu? Kokopit tadi mereka pakai sendiri juga. Iya, gitu. Jadi semua itu bisa bernilai ekonomi dan memberikan dampak yang nyata gitu. Kalau mungkin saya bisa tambahkan tentang kolaborasi ini tadi ya. Saya pribadi gitu ketika melihat kita akhirnya menang di kolaborasi kelembagaan terbaik. Kemudian kan ngaca ya, apa ya kira-kira yang membuat Dilihat, kita menang, ya. apa yang kira-kira dilihat. Menurut saya itu di awal kita kerjasamanya sudah baik. Jadi di awal itu kita tidak membuat program itu tanpa analisis. Jadi di awal kita sudah ke lokasi, kita lakukan analisis situasi. Terus kita kemudian lakukan FGD dengan mereka semuanya, melibatkan pihak pemerintah, kemudian Pokdarwisnya, kemudian BUMDesnya gitu ya. Apa sih sebenarnya permasalahan mereka gitu ya? Kebutuhan mereka apa? Mereka apa yang mereka inginkan, terus apa potensi yang mereka miliki, terus mereka inginnya seperti apa. Nah itu, jadi kita itu membuat program tidak asal, maksudnya bukan asal kemauan kita aja gitu, tetapi kita lihat dulu mereka inginnya apa sih gitu, mereka apa yang mereka butuhkan. Nah itu, dan kemudian juga faktornya adalah memang kolaborasi kita baik menurut saya. Kita baik bekerja sama dengan UPN, kerjasama kita cukup dekat gitu ya, terus kemudian dengan mitra juga seperti itu. Jadi mahasiswa pun juga dengan masyarakat itu dekat juga gitu ya, sering ke sana gitu ya. Terus kemudian memang itu tadi faktor kadesnya gitu. Jadi memang punya keinginan yang besar untuk memajukan ini, dan kemudian beliau yang mengajak pemuda-pemuda itu tadi, mengajak masyarakatnya untuk sama-sama berkolaborasi. Saya rasa itu yang poin yang menentukan banget gitu. Dan tidak ada rahasia di antara Iya, kita. tidak ada. Waktu Itu yang pas paling ini ya, penting. kita seminar hasil itu, Pak Lurah juga mengakui bahwa kita sering ke sana gitu loh. Iya. Kita sering ke sana, kita memberikan pendampingan, dan itu mungkin gitu ya yang dilihat bahwa kita benar-benar berkolaborasi dengan baik gitu. Saya rasa itu. Dan juga kita Ya. dapat menciptakan 2 produk lagi Bu itu. Iya, Tadi iya, lupa iya. ya. Ada keripik kelapa Iya, sama sirup puda Puda, itu. Nah, buah puda. Sirup buah puda itu berarti sirup apa, Bu? Kalau boleh tahu. Kalau di pinggir pantai itu kan, di Pantai Puda itu, kenapa dinamakan Pantai Puda itu kan karena di pinggir pantai itu banyak sekali buah puda itu loh. Pandan laut. pandan laut kalau Oh, menyebut pandan lebih laut. umumnya, lebih umumnya. Yang warnanya oren-oren itu. Nah Iya, itu kan iya. biasanya terbuang gitu aja. Orang nggak ngerti, bahkan mungkin kita berpikir
ini beracun gitu ya, ternyata enggak gitu, ternyata bisa diolah. dibuat Ini kan sirup kita gitu ya, ada Bu, ya? agribisnik ya, ada gitu dari Pak Luhur gitu ya, gitu. Betul. Mencoba membuat itu ya Pak namanya Sirup puda. sirup Buah buah puda. puda dan enak, dan kemudian juga memanfaatkan kelapa. keripik kelapa. Di sana tuh kan banyak pohon kelapa yang nggak diapa-apain gitu, maksudnya hanya untuk mungkin santan Masak, gitu ya, iya. untuk masak. Nah ini dibuat keripik, itu inovasi yang olahan pangan. Ya, Oh, yang inovasi belum lama. yang kemarin itu belum terkomersialkan Iya, gitu loh Mbak ya. belum Jadi itu ada menciptakan produk baru. Sebenarnya itu sudah ada tapi belum terkomersialkan gitu. Terus akhirnya kita menciptakan inovasi lagi gitu loh. Jadi untuk faktor keberhasilan sendiri yaitu yang sangat penting itu adalah menganalisis ya Bu ya, menganalisis Analisis, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga keberhasilan kolaborasi yang sangat Iya. baik mungkin dari pihak tim Unisba dan juga pihak lainnya. Kalau untuk selama menjalankan program Kosa Bangsa ini sendiri, tantangan terbesar apa yang dihadapi oleh Ibu dan juga mungkin tim dan juga pihak-pihak lainnya itu apa, Bu? Kalau menurut kami sih kalau tantangan terbesar itu hanya merubah mindset ya. Tapi mindset. sebenarnya Iya. itu aja sih, nggak ada tantangan Nggak ada, yang lain ya. iya, Karena kita ngerasa masyarakat- enjoy aja ya. Betul. Karena gini, merubah mindset manusia itu kan kadang susah gampang gitu ya. Yang apalagi yang kita itu sudah merasa tinggi gitu, itu mungkin susah ya. Tapi memang semangatnya masyarakat sana itu tinggi. Jadi kita lebih gampang sebenarnya. Sebenarnya kalau dikatakan masalah yang berarti itu juga bukan masalah yang berarti ya Bu ya. Ya tapi ya itu saja mungkin karena masyarakatnya itu antusiasnya tinggi karena semangat dari Pak Lurah dan jajarannya Iya, seperti itu. Berarti dari tantangan terbesar tadi adalah merubah mindset masyarakat sendiri ya. Iya. Kalau untuk cara mengatasinya gimana Ibu? Monggo bisa Membangun, dilakukan iya, pelatihan itu tadi. Kalau yang membangun kesadaran itu tadi, yang merubah mindset, membangun kesadaran, kita kan memberikan sosialisasi juga. Betul. Yang mungkin yang terakhir yang saya lakukan itu adalah yang ini tadi ya, tentang Pariwisata, pariwisata itu ya, manajemen pariwisata, kemudian juga tentang consumer satisfaction. Kebetulan itu saya yang memberikan pelatihan gitu ya. Bagaimana membuat mereka itu tadi, sayang ya kalau ini sampai mandek gitu kan. Itu tadi yang saya Betul. bilang. Ini sudah sampai di sini dengan perjuangan luar biasa. Jadi mari dijaga. Mereka punya kayak kafe gitu ya di sana. Oh iya, Nah, Kafe itu Songgolangit. consumer satisfaction saya sampaikan ke mereka bahwa bagaimana mereka menyambut tamu, bagaimana mereka menjaga lingkungan di pantai itu tetap bersih, baik, nyaman. Nah, itu yang harus mereka jaga. Biasanya kan kalau orang udah nyampe taraf sesuatu, menjaganya ini yang sulit gitu ya. Betul. Jadi Ramah misalnya dengan pengunjung ramah tentunya dengan ya. pengunjung gitu ya, karena kafenya udah rame terus kemudian pelayanannya menjadi tidak bagus, atau mungkinnya udah banyak mungkin toilet itu menjadi kurang bersih karena ini ya. Jadi nah itu menurut saya menantangnya kalau itu di situ ya. Jadi Merubah mindset bagaimana ini dulu membuat mereka itu sadar bahwa ini harus dijaga dan dilanjutkan. Nah, poin penting dari program Kosa Bangsa itu adalah selain tadi mendidik gitu ya, terus kemudian menerapkan teknologi, adalah juga bahwa program itu berlanjut. Jadi meskipun Kosa Bangsanya udah selesai, ini program harus tetap jalan. Mereka harus tetap melanjutkan itu tadi. Nah, itu tadi tantangannya di situ. Bagaimana membuat mereka menyadari bahwa ini mesti harus tetap dilanjutkan. Berlanjut. Jadi dampaknya itu terasa Ya, nyata berkepanjangan betul. gitu ya. Kita lihat tuh seneng ya, Iya. kalau lihat di ini sekarang Sudah lebih bagus banyak gitu ya di media sosial, Iya, sudah sudah lebih banyak bagus tuh, sekali. wah itu seneng banget. Kalau untuk bagaimana peran kolaborasi yang tercipta antar perguruan tinggi, dosen, dan juga mahasiswanya hingga pemerintah desa sendiri itu dalam menyukseskan program ini, bagaimana kolaborasinya? Dan juga tadi sempat di-mention bahwa berkolaborasi dengan UPN Veteran Jawa Timur juga. Oke, kolaborasi itu ya merupakan kekuatan yang utama di dalam Kosa Bangsa ini gitu ya. Nah, bagaimana peran perguruan tinggi itu memang program Kosa Bangsa ini menggabungkan dua perguruan tinggi gitu ya Mbak Inya. Betul. Yang satunya memang sebagai pelaksana dan yang satunya sebagai tim pendamping. Tentunya tim pendamping itu yang sudah memiliki teknologi ya Mbak ya. Kalau inovasi sebenarnya ide-ide inovasi itu bisa kita rundingkan bersama sesuai dengan keadaan yang di lapangan. Tetapi untuk menyesuaikan teknologi itu juga kita membutuhkan memang
tim pendamping yang memang memiliki teknologi yang cocok Iya, diterapkan iya, di lapangan iya. gitu. Nah, ternyata dengan pihak UPN itu ternyata ya luar biasa ya Bu ya, ternyata teknologinya banyak sekali ya. ya, Ketika banyak kita sekali. membutuhkan apa itu selalu Mereka ada ada, gitu. ya. Jadi ya itulah intinya yang yang terpenting itu adalah kolaborasinya itu tadi Mbak. Jadi UPN yang punya teknologinya, Kita yang punya ide-idenya. kita yang punya ide-idenya dan kemudian melaksanakannya gitu kan, Iya. dibantu juga oleh misalnya mahasiswa Iya. sebagai ini pendamping di lapangan gitu. Jadi pendamping di lapangan itu artinya mendampingi masyarakat gitu. Jadi Betul. harus terus kemudian pemerintah desa yang memberikan itu tadi fasilitas misalnya untuk tempat dan kemudian mengundang orang-orangnya gitu. Jadi semuanya sudah Saling berkaitan Iya, gitu ya Mbak, saling saling berkaitan. berkaitan. Dan juga sudah semaksimal mungkin untuk membantu menaikkan kesejahteraan di desa tersebut. Nah, kalau prestasi juara 1 nasional ini sebenarnya sudah sangat sejalan dengan program Unisba, ini The Real Entrepreneurial University. Kalau menurut Ibu sendiri tuh bagaimana program Kosa Bangsa mencerminkan semangat tersebut? Ya sudah sejalan ya sebenarnya, karena adanya kewirausahaan dan ada peningkatan nilai ekonomi dari masyarakat itu sendiri, itu juga sudah sejalan dengan program dari universitas gitu ya Mbak ya. Karena ya benar-benar berdampak nyata, berkeuntungan gitu ya. Jadi masyarakatnya itu sekarang itu bukan lebih sejahtera, tidak, tetapi nilai ekonominya itu sudah meningkat dari sebelumnya gitu. Nah, itu saya rasa sudah sejalan sih dengan the entrepreneurial university-nya itu tadi sudah sejalan gitu ya. Jadi bisa kita ditambahkan ya Benda kita ya. nggak cuma mendidik mahasiswa gitu ya, tapi dosen-dosennya juga menjiwai tentang itu kewirausahaan, dan itu nggak cuma untuk kita, Betul. tapi kita juga menularkan pada orang lain gitu, pada masyarakat yang lain. Ini loh bentuk kewirausahaan yang bisa mensejahterakan semua kayak gitu. Nah itu ya visi kita toh ya gitu ya. Jadi pas lah gitu ya, jadi edupreneurship gitu ya, yang mendidik, yang membangkitkan jiwa kewirausahaan, yang memberdayakan juga. Jadi pas. Oke, jadi sebelum episode pada kali ini berakhir, mungkin Ibu Hanin dan juga Ibu Enda bisa memberikan sedikit quotes untuk Sobat Unisba yang sedang menonton agar berani berkarya dan juga menghasilkan inovasi yang benar-benar berdampak bagi masyarakat. Mungkin dimulai dari siapa dulu, Ibu? Hanin monggo. Oh ya. Oke, jadi jangan pernah takut untuk turun langsung ke masyarakat, karena inovasi terbaik itu bukan lahir di dalam kelas, tetapi juga kemampuan kita untuk mendengar, memahami, menyelami, serta menyelesaikan persoalan itu secara nyata gitu. Nah, jadilah mahasiswa yang tidak hanya cerdas di bidang akademik, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, ketika ilmu dipadukan dengan kepedulian dan kolaborasi, maka kita tidak hanya menciptakan prestasi, tetapi juga meninggalkan jejak perubahan yang nyata bagi masyarakat. Wah, quotes yang sangat bagus dan juga menginspirasi nih, khususnya buat para mahasiswa-mahasiswa yang mungkin masih mencari jati dirinya, Bu. Mungkin boleh dilanjut ke Bu Enda? Oke. Saya begini. Jadi sebaik-baik mahasiswa itu adalah mahasiswa yang berilmu, berkarya, berdaya, dan juga berguna untuk diri sendiri ataupun untuk sesama. Nah, jadi sebaik-baiknya mahasiswa adalah mahasiswa yang berilmu, berkarya, dan berdaya, dan juga berguna untuk masyarakat. Nah, sebelum kita menutup episode pada kali ini, jangan lupa nih Sobat Unisba untuk selalu like, komen, dan juga subscribe channel kita, karena pastinya bakal banyak sekali episode-episode yang menarik. Saya Zaskia Azizah. Saya Hanin. Saya Enda. Pamit undur diri dari layar kaca Sobat Unisba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.